Skaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY aquascape tool holder berbahan PVC foam board. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk tampilannya. Fungsinya adalah untuk tempat dari alat-alat maintenance aquascape kita. Nah, jadi daripada dia berceceran di mana-mana, kemudian kita masukkan ke dalam kabinet, ya, lebih baik kita keluarkan, kita taruh di samping tank. Tujuannya apa? Agar ketika proses maintenance dia lebih cepat aksesnya. Jadi ngambil di samping, tinggal kita cabut, terus kita maintenance, kita kembalikan lagi. Itu ya kawan-kawan. Nah, yang kedua, dia tampilannya jauh lebih rapi dan lebih bagus ya kawan-kawan. Bisa kalian lihat di sini. Nah, dan untuk penjepitnya ini sudah saya desain atau saya ukur setebal dari kaca tank saya, sehingga tidak perlu lagi menggunakan baut untuk mengencangkan penjepitnya ya kawan-kawan. Bisa kalian lihat dia tidak ada luber air, padahal ini airnya hampir penuh, tapi dia tetap aman, tidak luber. Kemudian tampilannya juga sangat bagus. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY aquascape tool holder berbahan PVC foam board. Material pertama ialah PVC foam board dengan ketebalan 5 mm. Kemudian lem super atau lem G, lalu amplas, bisa kertas bisa kain. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat potongan dengan ukuran sesuai dengan video. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang pinset. Terlebih dahulu kita ukur untuk lebar kelilingnya. Nah, untuk potongan yang pertama ini kita bagi menjadi 4 bagian, yakni dengan panjang sekitar 3,5 cm. Setelah itu kita tandai tepat di bagian tengah kotak untuk lubang dari pinset yang pertama. Nah, untuk proses pelubangan saya menggunakan mata bor dengan ukuran 4 mm. Nah, di sini saya bor manual seperti ini. Saya lubangi di titik yang sudah saya gambar tadi. Setelah itu kita iris di antara kedua lubang sehingga membentuk lubang oval yang memanjang. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk lubangnya. Nah, ini kita buat lubang sama di sebelahnya. Nah, seperti ini saya percepat saja karena prosesnya sama. Nah, ini adalah lubang tempat pinset. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang gunting bengkok. Seperti sebelumnya, kita ukur dulu untuk lebar dari guntingnya. Kemudian kita tandai di potongan PVC foam boardnya, lalu kita lubangi.
seperti ini ya kawan-kawan untuk lubang dari gunting dan pinset. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang dari algae scraper. Di sini saya menggunakan mata bor pagoda. Oke, setelah berlubang, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengirisan bagian lubang tengah sampai dengan pinggir. Seperti ini ya kawan-kawan. Tujuannya agar kepala scraper bisa masuk. Oke, lubang di bagian potongan bawah sudah jadi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di potongan bagian atas. Nah, ini kita mal. Jadi lubangnya nanti sama persis antara bawah dan atas. Seperti ini ya kawan-kawan. Untuk proses pelubangan saya percepat saja untuk menyingkat durasi. Oke, seperti ini ya kawan-kawan hasil pelubangannya. Nah, ini untuk bagian scrapernya ini agak saya perlebar karena menyesuaikan dengan gagangnya. Nah, seperti ini agar dia bisa masuk. Jadi nanti untuk alatnya ini bisa kondisional ya kawan-kawan, sesuai dengan alat yang kalian punya. Oke, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, terlebih dahulu ini kita garis ya kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengeleman. Nah, untuk langkah-langkah serta urutan proses penempelan setiap potongan kalian bisa sesuaikan dengan video. Jadi untuk proses penempelan setiap potongan tidak langsung kita beri lem terlalu banyak. Jadi sedikit-sedikit saja ya kawan-kawan di setiap ujung dari setiap potongan. Tujuannya agar nanti kalau ada bagian yang miring bisa kita luruskan. Nah, setelah dirasa semuanya lurus dan pas, baru kita timpa lagi dengan lem agar semakin kuat. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil pengelemannya. Ini sudah kering. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bagian penjepitnya, pengeleman bagian penjepit. Nah, ini kita lem dulu, kita luruskan seperti ini. Kemudian sambil nunggu kering, kita hapus setiap garis yang sudah kita buat tadi.
menggunakan penghapus pensil. Oke, setelah semua bekas pensil terhapus, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penempelan bagian penjepitnya. Nah, untuk desain penjepitnya ini bisa kalian lihat di situ. Nah, ini mencegah air dalam tank kita meluber keluar. Nah, untuk desain ini sendiri sudah pernah saya aplikasikan di lily pipe holder. Jadi air di dalam tank walaupun isinya hampir penuh, dia tidak akan meluber melalui celah dari penjepitnya. Jadi sangat aman sekali ya kawan-kawan. Oke, proses pengeleman sudah selesai, bisa dilihat di situ ya kawan. Untuk penjepitnya dia agak miring atau menyempit sehingga nanti cengkramannya lebih kuat. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengamplasan. Jadi di sini kita amplas di seluruh bagian sampai halus dan terlihat bagus dan rapi. Oke, proses pengamplasan sudah selesai. Kita coba lihat dari jarak dekat. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Hasil sambungannya dan pengamplasannya. Di sini untuk maintenance tool holdernya sudah jadi 100%. Kemudian kita coba pasangkan seluruh alat-alat maintenance kita. Diawali dengan algae scraper, kemudian gunting dan pinset. Nah, semuanya pas ya kawan-kawan. Nah, terlihat sangat bagus dan rapi. Siap kita pasang di tank aquascape kita. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu pemasangan di tank aquascape kita. Nah, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan. Untuk penjepitnya, kita coba langsung pasangkan saja. Nah, begini, cukup mudah dan mencengkram kuat. Seperti ini ya kawan-kawan. Di sini untuk DIY maintenance tool holder saya nyatakan berhasil dengan sempurna.
kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.